Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian tafsir karya Profesor Dr. Muhammad Syahid Tantowi rahimahullah. Baik, hari ini kita akan membicarakan terkait dengan basmalah, kaitannya dengan surat-surat yang lain. Apakah basmalah itu bagian daripada satu surat atau memang berdiri sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ini waqad ajma'al ulama'u. Para ulama telah bersepakat ala annal basmalata, bahwasanya kalimah bismillah juz'u ayatin adalah bagian satu ayat min suratin naml, dari surah An-Naml, fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pada keterangan di sini mufassir menjelaskan bahwa ulama telah bersepakat, telah ijma terkait dengan basmalah dengan surah An-Naml. Beliau mengatakan bahwa basmalah yang ada pada surah An-Naml itu sudah jelas bagian daripada surat tersebut. Kemudian bagaimana dengan surat yang lain? Kita lanjutkan. Tsumma ikhtalafu ba'da dzalik. Kemudian para ulama berbeda pendapat ba'da dzalika, setelah hal itu, fi kauniha, dalam keadaan basmalah ayatan mustaqillatan, ayat yang berdiri sendiri, unzilat yang diturunkan, lil fasli, sebagai pemisah, bainas suwari, di antara surat-surat, marratan wahidatan, sekali saja, auhiya ayatun, atau memang basmalah merupakan satu ayat, min suratil fatihati, daripada surah al-fatihah, wa min kulli suratin, atau dari setiap surat. Jadi yang akan kita bahas selanjutnya adalah kaitan basmalah dengan surat-surat yang lain, apakah bagian daripada satu surat tertentu, atau merupakan bagian dari keseluruhan surat, atau memang basmalah itu berdiri sendiri yang fungsinya adalah lil fasli, sebagai pemisah antara beberapa surat. Yang kedua, bisa dilihat sengaja dikasih tanda sebagai pembatas ya, lebih jelas batasannya. Fa ba'duhum, maka sebagian ulama, yara, berpendapat, annal basmalata, bahwasanya kalimah bismillah, ayatun minal fatihati, adalah satu ayat dari al-fatihah, wa min kulli suratin, dan juga bagian daripada setiap surat yang ada di dalam Al-Quran. Apa alasannya? Wa min hujajihim, sebagian daripada alasan para ulama, anna salafa, bahwasanya para ulama salaf, qad athbatuha fil mushafi, menetapkan tulisan basmalah dalam mushaf, ma'al amri bitajridil Quran, padahal ada perintah untuk mengosongkan Al-Quran, memisahkan Al-Quran, mimma laisa minhu, dari yang bukan bagiannya. Walidha, karena ini juga, lam yaktubu, para ulama tidak menuliskan amin, kalimat amin pada mushaf, karena amin jelas bukan bagian daripada Al-Quran, sehingga tidak dituliskan. Fasabata, maka tetaplah, bihadza, dengan alasan ini, annal basmalata, bahwasanya basmalah, juz'un minal fatihah, adalah satu bagian daripada surah Al-Fatihah. Bukan Al-Fatihah saja, wa min kulli surah, dan juga bagian dari setiap surat.
Wa bihadzal ra'yi, pendapat ini pendapat siapa? Qala Ibnu Abbas. Ini adalah ucapan Ibnu Abbas, wa Ibnu Umar, wa Abu Hurairah, wa Sa'id bin Jubair, wa Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Ahmad dan Imam Ahmad fi ahadi qaulaihi, dalam salah satu pendapatnya dari dua pendapat yang lain. Dari dua pendapatnya. Bagian 3. Wa yara akharuna. Para ulama yang lain bagaimana? Mereka berpendapat annal basmalata, bahwasanya kalimat bismillah laisat ayatan minal Fatihah, bukan ayat dari Al-Fatihah, wala min ghairiha, dan juga bukan bagian dari minas suwari, dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Lantas apa? Waqalu, dan mereka berkata, innaha, bahwasanya basmalah ayatun fadzatun, adalah ayat yang unik, yang berdiri sendiri, minal Qur'ani, dari Al-Quran. Unzilat, yang diturunkan basmalah lil fasli, sebagai pemisah antara dua surat. Wat tabarruki, dan juga mengambil keberkahan, lil ibtida'i biha, agar memulai dengan basmalah. Apa alasannya? Wa min hujajihim, dan sebagian daripada argumentasi para ulama tersebut, annaha, bahwasanya basmalah law kanat ayatan minal Fatihah, seandainya saja basmalah adalah bagian dari Fatihah, wa min kulli surah, dan juga bagian daripada setiap surah, lamaktalafan nasu fi dzalik, maka para ulama tidak akan memperselisihkannya. Walamattarrabat aqwalahum fi kauniha ayatan min kulli suratin aw minal Fatihati faqat. Dan ketika terjadi kerancuan, kebimbangan pendapat-pendapat para ulama, fi kauniha ayatan min kulli surah, dalam keadaan basmalah itu apakah satu ayat dari setiap surat, au minal Fatihati faqat, atau dari surah Al-Fatihah saja. Jadi menurut pendapat yang kedua, bahwa basmalah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah, bukan bagian daripada setiap surat. Lantas apa? Basmalah adalah ayat yang berdiri sendiri, yang tujuannya adalah sebagai pemisah di antara dua surat, dan juga sebagai litabarruk, untuk bisa mengambil keberkahan ketika akan mengawali bacaan dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Tadi alasannya, seandainya basmalah itu adalah bagian daripada satu surat, baik itu Fatihah ataupun surat yang lainnya, maka para ulama tidak akan memperselisihkan. Tapi kenyataannya ternyata ulama memperselisihkannya. Sehingga dari hal itu, maka basmalah menurut pendapat yang kedua ini bukan bagian daripada Fatihah, bukan bagian daripada surat yang lainnya. Bahkan Al-Fatihah juga itu terjadi perselisihan, apakah ayat dari setiap surat atau memang bagian daripada Fatihah saja. Yang keempat, wa kama waqa'al khilaf bainal ulama'i, kama waqa'al khilaf, sebagaimana telah terjadi perbedaan, bainal ulama'i, di karangan ulama, fi kauniha ayatan mustaqillatan, basmalah itu satu ayat yang berdiri sendiri, au ayatan min kulli suratin, atau bagian daripada setiap surat, faqad waqa'al khilafu bainahum aydan, maka sungguh telah terjadi perbedaan pendapat bainahum, di kalangan ulama juga, fi wujubi qiraatiha fis shalah,
dalam kewajiban membaca basmalah dalam sholat. Jadi ulama berbeda pendapat bukan hanya terkait basmalah itu bagian daripada satu surat tertentu atau bukan, bahkan ulama juga berbeda pendapat tentang kewajiban membaca basmalah di dalam sholat. Wa fil jahri biha, baik sholatnya atau bacaannya itu dijaharkan, dikeraskan, awil isari atau memang dipelankan. Idza quri'at apabila bacaannya itu dibacakan. Ayatnya dibacakan. Wa tahqiqul qawli, maka untuk mentahqiq, mencari mana pendapat yang unggul, fi dzalika terkait masalah tersebut, marji'uhu, maka rujukannya ila kutubil fiqhi adalah kitab-kitab fikih, wa ila kutubit tafsir, dan juga kepada kitab-kitab tafsir allati uniyat bitafsiri ayatil ahkam, yang memang memiliki perhatian secara khusus terhadap tafsiran ayat-ayat yang terkait dengan hukum-hukum. Jadi kalau kita mau jelas bagaimana hukum basmalah itu apakah harus dibaca atau tidak dalam sholat, maka silakan merujuk kepada kitab-kitab fikih ataupun kitab tafsir yang memang lebih khusus menjelaskan tentang ayat-ayat ahkam. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya untuk pembahasan kali ini adalah satu, ulama sepakat bahwa basmalah yang ada pada surah An-Naml adalah bagian daripada surat tersebut. Yang kedua, ulama berbeda pendapat terkait bagaimana basmalah di luar surah An-Naml. Yang pertama, basmalah merupakan bagian dari surah Al-Fatihah dan juga surat yang lainnya. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan Imam Syafi'i. Yang kedua, ulama mengatakan basmalah itu bukan bagian daripada surah Al-Fatihah dan bukan bagian daripada surah lainnya. Kenapa? Karena basmalah diturunkan sebagai pemisah antara dua surat. Ini adalah pendapat ulama lainnya.